Tuhan sertamu, dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana para murid mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang sangat biasa yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Apalagi di saat seperti ini, banyak yang dikuasai oleh ketakutan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan dengan rasa takut. Itu berarti rasa takut pasti punya peran dalam hidup kita. Rasa takut adalah hal yang penting yang kita perlu hargai. Karena ketika kita mengalami perasaan takut, kita jadi diingatkan untuk hati-hati. Namun demikian kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan kita. Kita perlu berani menghadapi ketakutan. Orang yang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut. Karena orang yang tidak punya rasa takut adalah orang yang nekat. Dan orang yang nekat seringkali hidupnya juga kacau balau dan berada dalam bahaya. Orang yang berani adalah orang yang bisa terus maju menghadapi ketakutannya, tidak dikalahkan oleh ketakutannya. Berani menang, bisa menang atas ketakutan. Jadi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, apa yang kita perlu lakukan? Dalam Injil hari ini, kita juga mendengar bagaimana Yesus berdoa. Dalam perikop Markus 6, kita melihat di sini dikatakan bahwa peristiwa ini Yesus berjalan di atas air terjadi langsung sesudah Yesus melipat gandakan roti dan ikan, cukup buat ribuan orang. Sebelum itu kita mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan tentu Yesus sangat dekat dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ada peristiwa-peristiwa ini yang baru saja terjadi. Yesus berdoa. Kita juga melihat bahwa tentu pengalaman Yohanes Pembaptis sedikit banyak mempengaruhi para murid dan Yesus sendiri yang sangat dekat dengan Yohanes Pembaptis. Di tengah situasi sulit, Yesus berdoa. Saat kita mengalami kesulitan dan ketakutan, kita perlu berdoa. Kenapa berdoa ini jadi sangat penting? Karena saat kita berdoa, hati kita jadi lebih tenang. Saat lebih tenang, kita bisa melihat situasi dengan lebih baik. Ketakutan seringkali muncul karena akal budi kita tidak berfungsi dengan baik. Kita tidak lagi bisa melihat realitas yang sesungguhnya, kejadian yang sesungguhnya. Kita dikuasai oleh berbagai imajinasi kita sendiri
yang tidak nyata. Seperti para murid, yang hadir adalah Yesus, tapi mereka melihat hantu. Ketakutan seringkali muncul karena yang kita lihat berbeda dari kenyataannya. Tapi semakin kita tidak tenang, semakin imajinasi kita menjadi nyata. Dan imajinasi ini punya efek. Imajinasinya tidak nyata, tetapi efeknya nyata. Jangan mau dihancurkan oleh imajinasi kita saja. Doa membuat kita lebih tenang dan memampukan kita untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Lebih dari itu, doa menyatukan kita dengan Tuhan. Sehingga saat kita bersatu dengan Tuhan, kita belajar pelan-pelan untuk melihat rencana Tuhan. Kita percaya seperti dikatakan dalam bacaan pertama bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kalau kita terus bersatu dengan Tuhan dalam doa, kita belajar melihat rencana Allah terjadi dalam hidup kita, dan rencana Allah selalu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan takut, Tuhan hadir dalam hidup kita semua. Amin.